Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba untuk podcast kali ini, podcast dengan ponakan, masih menggunakan satu kamera. Ya, kita ngobrol aja, ngobrolnya sembarang. Tapi kok aneh, kena sinar kau kono. Iya sih itu. Berarti lu ngono kan sebagai ini jane. Sebagai ini kamera nduk kene. Dirubah. Ya belajar menghormati ini podcast. Nah, ini Walaupun kayak kain di belakang sih, kayak green screen gitu. gak pakai green screen, kayak asli. Ya kita jarang-jarang ditemani sama ponaan lagi melek anak wis turu. Ini malam Jumat tanggal berapa ya? Tanggal 3. Tanggal 3 ya. Tanggal 3 jam 1. Satuan. Jam berapa ya? 1 ya. Iya, jam 1. Ya, jam 1:07. Hah? Niki kapan niku? Oh iya, keliru iki. Kalkulator. Enggak, iki kadangku ini Itu kan nggih kalkulator anu. Mboten pencetan. Oh diatur piye? Diatur kan kembali kan gini kembali niki. Walah, sampean rubah ki mau. Nggih. Walah. Kayak kebiasaan gitu sih. Aku macam kan takut kejauhan gini. Itu bisa diatur kok nanti. Gak apa-apa, kok gawe gak apa-apa. Ya mumpung rokok eci akeh, iki ono 2 bungkus. Kopi pinter kan? Aman. Sebenarnya pengen belajar mesin sih aku. Saya dari dulu sih, karena kan suka gitu. Kayak suka, karena dulu kan suka berbongkar itu. Lihat bongkar. Kayak pengen belajar mesin. Makanya aku kan rencananya kan mau beli dari awal sih. Terus kayak mau beli mesin terus ntar tak pelajari, mungkin pesanku bulan depan ada uang buat beli yang lain gitu. Duit piro? Sekarang masih 1,5. 1,5. Belok sepeda sing elek-elek 4 tak. Pokoknya sing resmi. Sepeda 4 tak. Nek Mas Haji niku nek mati ben niku anu. Tuku 2 tak karo tuku 4 tak. Jadi sepeda ya bongkar divideokan. Tujuannya itu mengingat apa yang kita lepas. Nah, pertama kali bongkar kan nggak hafal kan, mesti kan ya nggak hafal. Jadi mengingat apa yang kita lepas. Jadi sepeda 2 tak itu waktu itu 75 itu tak bongkar total sampai gak ono baute. Wes dol campur dari siji. Tapi waktu itu kan nggak divideokan. Jadi akhirnya aku butuh 3 hari 3 malam, hampir 3 hari 3 malam. Nah itu kan akhirnya kan madak masyarakat sampai engko iku iso mekanike iso jalan kan ya. Nah mekanike iso jalan, syukur-syukur kok iso muni, sebenarnya iso muni baru kok digalai enake bongkar maneh dirawasi ditilok spillingnya itu misalnya seker itu oblake sak piro gampang kok itu. Baru kok terus kelistrikane sing utama itu mesin. Iya sih. Iso bongkar mesin, bongkar masang. Nah, nek koncone yang mati dhisik iku arek bandut. Aku lali jenenge aku. Biyen pas mulang nduk ngene SMK Sunan Ampel. Di SMK Sunan Ampel itu SMK biyen waktu sekolah 3 bulan itu pekerjaan sama. Misalnya ya mesin Honda ya, kan patah kan sing umum kan Honda. Mesin Honda itu bongkar pasang sampai 3 bulan. Jadi akhirnya aku sampai bosen. Tapi akhirnya aku ngapal bagian mana yang hilang, bagian mana yang tidak hilang, itu apalah gitu. 3 bulan
bareng terus di samping itu dia belajar prinsip dasar pembakaran nih kan. Nek kayak sepeda motor sing penting itu ono kompresi, ono listrik itu kok digawe ngakakno busi ya, ngakakno busi wis waktu kompresi jebret busi meledak bahan bakar masuk ikan dorong nek 2 tak lah nek 4 tak itu pakai pas kompresi jebret ledos gini ya, terus buang 4 ya, ngisap buang bilas terus kompresi mana kan 4 langkah. Oh maksudnya 4 tak berarti 4 langkah gitu. 4 langkah satu tenaga. 4 langkah satu tenaga. Makanya gue ono katup dokur gitu. Dokur sampai isep gitu. Nah katup isep sampai katup buang. Ya paham. Ini sampai X. Lah gue ono pelatu E. Nah, jadi ketika dia 0 berarti posisinya katup ini nggak nasi nekan gini. Itu buntu gini. Itu akhirnya kompresi tekanannya gede. Lah ketika tekanannya gede, iki bahan bakar iki kan sudah jero di peleti sampai busi meledak kan, das jadi satu tenaga. Lah ketika ini iki sing nutup sing ini gue ngompresi ini sing kene buka, akhirnya bekasnya pembakaran itu kan terbuang. Nah terbuang set kan balik mana soalnya kini kan ono bandule kan muter ngene kan. Nah thread balik iki buka kok iki nutup kok iki, dadi pas iki mundur iki nutup iki buka, akhirnya bahan bakar mlebu. Jadi kok ngono prinsipnya patak. Makanya luwe irit nek patak itu soalnya enggak, ada langkah yang emang panjang. Bukan langkah masukkan bahan bakar, ambek langkah membuang sisa bahan bakar yang terbakar, itu beda. Tapi nek 2 tak, des gini ya. Waktu ini ngisap deh, ngisap sambil buang bekasnya pembakaran, des gitu. Terbakar, set, buang, ngisap. Mana? Maka ono bensin sing durung terbakar, itu katut kebuang. Makanya ambune bensin nduk nggone knalpot antara 4 tak sampai 2 tak itu sik membuang 2 tak. Soalnya memang ada bahan bakar yang belum terbakar ikut terbuang. Prinsipnya ngono. Soalnya deh satu gerakan iki satu tenaga. Di samping dia ngisep, dia buang. Prinsip kerjanya mek ngono tok. Masih mobil itu ngono, cuma silindernya kan agak. Jadi tenaganya kita tekno siji. Makanya tenaganya gede. Waktu iki buang sing kene ono sing ngisep. Ono sing tenaga. Kan papat. Ya misalnya minimal 4 mobil. Yo ono sing perlu barang. Perlu berarti satu putaran dibagi 3. 4 berarti satu putaran dibagi 4. Nah, misalnya 6 silinder berarti satu putaran dibagi 6, maka tenaga ini lebih gede, lebih halus. Semakin banyak silinder semakin halus. Jadi misalnya 4 ya, misalnya 4 silinder kayak mobil ngarep ya, itu kan 4 silinder. Nah, des buang ya. Oleh separuh gini, begini ono sing meledak mana? Dek mundur mana? Ya. Mundur mana? Iku sing meledak mana? Mundur mana? Ono sing meledak mana? Jadi dalam nek nduk ngene satu silinder iki mangko terus ngene iki iku sono sing papat yang gentenan. 1/4 meledak, 1/4 meledak. Gantian ngono terus. Mangane luwih boros. Luwih boros ale yo ngisi wong papat sih ngombene. Aku lali ya urutannya itu 1, 4, 2, 3 apa piro lali. Oh urutan anu ya kerja iya kerjanya 1, 4, 2, 3 ini ya 1, 4, 2, 3 apa 1, 4, 3, 2 lali ya 1,
soalnya oh ya satu sini 1 4 2 3 salah atau 3 2 yang antara itu ya. Lali aku gitu soalnya Oh, suwe gak ya. bongkar. Iku ngecek iku anu pas dibuka kabel ya iku diputer apa bantul ini. iya lewat sebelah samping jenenge lali suwe gak bongkar mobil. Jadi diputer iku sing ngetop iku ndi urutane notok ke iki ya notok seret notok terus akhirnya balik iku urutane mesti kene mesti ana urutane. Tapi aku pernah lihat di video sih kayak langsung dua gini ada yang gitu ini dua gini setengah masuk setengah iya oh iya sih ya ada anu kayak setengah ono luwe ndek titik kan enggak sih ada emang pas itu apa ya kayak ada yang setengah ada yang anu apa gitu gua salah ada yang 180 derajat asing apa gitu oh nek derajatan ya selalitan sama tapi prinsipnya ngono ya sak ngerti ku makanya kabel busi nggak boleh ketukar itu mang masalah itu ya. Jadi waktu laptop kudu sing iki sing meletik ya nek ketukar akhirnya waktu laptop gak ono pembakaran dia membuat bensin tok itu akhirnya ginjal mesin itu mesin kan ginjal soalnya waktu ini pembakaran dia harusnya jadi tenaga tapi akhirnya jadi beban soalnya kan tenaga akhirnya ginjal ngempos gitu ya ngempos akhirnya kan getar nek prinsip kerjanya sih ngono tapi aku dari orang-orang bilang gini sih yang nggak masalah ZX25R itu kan 4 silinder tapi ada yang bilang bahwa ZX25R ini dia ada yang bilang Suzuki lah enggak Kawasaki ZX25R yang sering dipakai sih berapa silinder? 4 silinder 250 cc kan lainnya kan 2 silinder gitu ada yang bilang bahwa dia itu yang paling entah paling lambat sih di kelasnya kayak dia masih kalah dengan CBR 250 atau mungkin kayak R25 itu terus karena dia kan nggak tahu sih tapi kalau menurutku tadi kalau dilihat tadi biasa nanti kayak karena kan pasti kan tenaga kan banyak itu lebih cepat tapi ada yang bilang bahwa dia kok lebih lambat pasti kencang RPM tuh tak RPM atau apa itu dia nggak larinya nggak secepat yang 2 silinder gitu apa karena memang tenaganya dibagi gitu ya bukan itu mesti ono sing salah mestine ono sing salah tapi nek misalnya podo-podo bener ya harusnya lebih cepat sing papat itu mang tapi bisa terjadi iku nek sisine apa ruang bakar luwih cilik pistonnya luwih cilik iku bisa meskipun papat tapi kan musuhnya pistonnya gede sing loro kan pistonnya luwih gede jelasnya ya kekuatan iki cilik-cilik misalnya wong gede-gede loro marun arek cilik-cilik papat kan ya menang wong gede nakal saya terus ngerti sih aku gak bongkar itu iya sih aku juga belum pernah lihat secara aslinya belum banding ukuran sih kalau itu pakai prinsip kerja itu podo prinsip kerja sing beda itu wingkel itu rotari ini rotari jadi rotari jadi pistonnya itu angel jadi dia muter sambil meledak iya angel gak paham banget sih terus sepeda sing rego 500 rego 350 rego kamu 75 bahasa prinsipnya podo kok yang penting ku ngerti prinsipnya nah, di samping dandan ya bongkar kok ngono terus ono duit diapiki dandane dhewe oleh ilmune oleh dodole soalnya kan nek misalnya
didantani tambah api kan mesti harganya lebih orian. Iya. Orian. Kalau kedapi ki agak sinaksir. Oke. Lawas sih Karisma tahun 2003. Tapi itu sentek akeh. Sentek akeh cara anu pertama gini aku dandan itu 1.200.000. Dandan awal itu. Malah terus tak bongkari dhewe tak gawe dhewe ono salah ya. Masang-masang salah. Tapi teko kene pengalaman. Suwe gak bongkar sampai niku kagok lali kan. Aja nek bendino nyekel ya gak masalah. Teko hobi ku sudah dikerjaan. Teko hobi kan. Hobi kerjaan. Jadi sampean hobinya apa? Tekune gak apa? Jadi belum tanggungan ya. Masih muda sih ya. Iya, cara ngecelok duit yang lebih sih aman. Ya kalau mati ini ngecelok duit mikir, kalau sih tanggung. Tapi pian luangnya loh hari apa kan? Untuk menyalurkan hobi. Kerjanya jam berapa? kalau sekarang sih masih satu shift, jam 3 sampai jam 11. 3.11. Tapi minggu depan belum tahu sih. Kalau lihat minggu ini kalau emang udah ada kenaikan, jadi minggu depan mungkin cuma 6 jam kerja cuma tapi setiap hari masuk. Sekarang kan masih 3. Kalau aku kan 3 kali 3 hari. 3 hari sekali gitu baru masuk. Berarti dino apa yang kerja? Kemarin hari Rabu, besok Sabtu. Sabtu, Minggu, Senin. Ya, Senin. Perkiraan Selasa sih kalau minggu depan. Cuma katanya minggu depan ini bakal ada perubahan jadwal lagi. Lihat minggu ini. Kemarin saya udah nyentuh 1 juta. Kalau emang minggu hari ini, besok sama lusa nyentuh lagi sampai hari Minggu. Pikiran kan ini kan jadwalnya kan per minggu bikinnya. Saya bisa request nanti di minggu depan 6 jam kerja, masuk setiap hari, libur 1 hari. Jadi minggu dong? Ya enggak, liburnya tetap hari Senin sampai Rabu itu. Satu hari satu section 1 orang. Jadi kayak kitchen 1 per 1 gitu. Loh, 6 hari kerja kan hari apa sih ngapain libur? Biasanya Senin, Selasa, Rabu gitu antara itu. Cuma aku paling sering Senin sama Rabu sih. Berarti kan 4 hari, enggak 6 hari. Enggak, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu wajib masuk semua gitu. Oh, jadi liburnya iso milih dino iki kayak ngono. Pokoknya yang penting 1 minggu libur sekali. Ya, hari weekday. Kalau weekend nggak boleh libur. Emang kalau F&B seperti itu sih dari dulu. Karena kan weekend kan orang libur, terus pasti banyak yang orang jual. Banyak orang yang beli. Ya beli pasti. Karena waktunya orang libur. Terus kuliahnya kapan? Kuliah pagi sih. Jadi kalau kemarin dapat kuliah hari ini, kebetulan semester kemarin kan dapat cuma 3 hari kuliah. Jadi hari Rabu, Kamis, Jumat itu pagi sampai sore. Jadi kayak hari itu aku pasti shift malam, nggak bisa shift pagi. Kalaupun dapat shift pagi nanti tukar yang shift sama temanku. Untuk manajemen sekarang kan enak sih, misalnya nggak kayak dulu. Bukan emang diatur sama anak sendiri, jadi anak-anak sendiri yang bikin jadwal. Kalau sekarang kan manajemen aku kan biasanya nyetorkan jadwal, mbak ini jadwalku mbak seperti ini, hari ini aku jam segini nggak bisa, ada kuliah. Oh ya nanti tak aturkan jadwalnya. Jadi pikiran apa nih hari libur hari ini. Kalau kuliah kan untuk kampusku pasti
seminggu itu pasti ada libur, di weekday maksudnya. Antara Senin sampai Jumat itu pasti ada liburnya. Itu hari emang bener-bener kosong sih dari jurusan gitu. Nggak mungkin Senin sampai Jumat itu full. Saya dari semester 1 sampai 4 sekarang pasti ada kosongnya. Kemarin emang kan karena jurusan masih baru sih hitungannya, baru 5 tahun ini. Kelasnya emang masih belum rata semua sih kelasnya. Jadi anak-anak milih kelas dari kelas sendiri gitu, terus jadi jadwal yang kosong gitu. Nah kemarin bisa sampai kuliah cuma 3 hari. Jadi Senin, Selasa sama ya Senin Selasa doang itu bisa pagi. Kalau normal si pagi jam 9 sampai jam 5 sore, terus shift 2 nya itu jam 4 sampai jam 12 malam. Jadi ketemu shift cuma 1 jam. Tapi kalau di kerjaan sebelumnya kan karena kan bukanya jam 12 sampai jam 12, jadi shift 1 jam 12 sampai jam 8, shift 2 jam 4 sampai jam 12, ketemu shift kurang lebih 4 jam. Turunnya jam berapa turunnya? Tergantung itu baliknya. Kadang kalau malam sih, kalau mager nanti paling jam 1 jam 2. Meskipun sampai kos kadang kan udah ngantuk. Tapi sampai kos kadang nggak bisa tidur, HP-an tuh sampai jam 1 jam 2 itu entah mungkin sambil tugas. Kalau kuliah kan kadang sambil tugas itu. Kalau sekarang kan emang di kerjaan sekarang lebih free. Saya nggak terlalu rame kayak dulu kerjaan yang dulu sebelumnya. Jadi kadang masih ada free-nya gitu. Itu tak sempetin buat nugas. Iki anu pindah kon lah kerja. Ya? Pindah kon. Iya. Ini ki seragam Balai kopi. Yang balai kopi sekarang. Sebelumnya dibaca. Lari piro lagi? Kalau yang kitchen 3, bar 3, terus manajemennya 2, 1 admin, 1 manajemen. Manajer itu. Sintu nggak tahu no. Nggak pernah sekarang. Udah karena kan kerja di daerah Depok masalah. Jadi makanya ada tim manajemen itu. Loh, aku pengen ngono dadi ana wong iso bayar wong kerja. Dadi banyak free duwe penggawean dhewe. Bisa sebenarnya sih ya tadi itu karena kan emang manajer itu kan temennya yang punya teman satu kuliah gitu. Jadi sebenarnya bisa, tapi tergantung kita. Kalau orang lain kayak saya temennya temanku, aku ajak ke masuk di sini kan kemungkinan saya pernah ngalamin dulu sempat pas kerja kedua kemarin kan, sebelumnya kan ada masalah. Aku baru masuk ya masih training lah, lebih 5 hari itu barang-barangnya hilang semua. Barang hilang semua, kayak meja beton di lantai 2 itu hilang dalam waktu 2 jam, hilang semua. Ya itu tadi karena ada masalah gitu. Dan makanya sebenarnya pentingnya emang kalau kayak gitu benar-benar deket gitu. Aku udah yakin karena kan aku udah ya minimal mungkin kayak pernah sekos bersama atau ini bersama gitu, atau itu orang yang dipercaya itu harus emang benar bisa dipercaya kayak gitu, orang yang mana. Iya. Terus kalau bisa ada perjanjian tertulis itu harus sebenarnya. Karena takutnya emang nggak tahu kedepannya kayak gimana, takutnya kan ada apa-apa. Bukannya nggak percaya atau gimana, emang takutnya ada apa-apa. Lebih enak. Very baik. Faktu tulis dengan Quran surat Al-Baqarah. Jadi kalau ada jual beli, ada bisnis, memang harusnya tertulis untuk penguat. Ada tertulis, ada saksi. Itu enak. Nah, ini biasa kan difoto pas penandatanganan. Ya sih ngambil alim itu gak sih dosen. Sebenarnya jadi cuma
kalau dari aku sih nunggu lulus kuliah dulu. Misalkan karena kan emang biar pasti, karena kan nggak mungkin aku PP gitu Gresik Malang kan. Jadi nunggu habis kuliah dulu sekalian ya sama nyari modal atau sama nyari pengalaman. Akan sebenarnya banyak yang perlu dipelajari, kayak misal kopi sudah selesai manajemennya itu. Kayak aku juga sendiri belajar dari temanku ya satu jurusan anak Gresik juga, anak Menganti ya, temannya Halim gitu. Dia buka franchise tapi emang dadakan, ya bener dia tuh terinspirasi dari aku gitu, karena kan kerja itu enak daripada emang kupu-kupu habis kuliah bingung mau ngapain. Kalau buat ngopi kan daripada menghabiskan uang gitu, ya bener sebenarnya. Cuma karena dia kan emang nggak ada ancang-ancang sebelumnya gitu, langsung franchise dengan bayar sekian dapat barang-barang apa aja. Terus bahkan HPP pun itu pun sebenarnya dia nggak paham gitu, HPP itu apa gimana itu. Akhirnya dibantu sama teman-teman. Jadi tak bisa lagi. Jadi cuma ya itu dari dia sendiri kayak kata ditinggal pulang apa gimana, masih belum konsisten. Nah kalau aku dari sendiri, kalau kuliah, kalau misal kamu nggak mulai bisnis apa gimana, enggak dulu. Kenapa? Karena tadi kalau aku mulai bisnis pasti kuliahku bakal keteteran satu itu, terus pasti banyak yang dipikirkan, udah masalah tugas dan kuliah dan lain-lain, belum masalah bisnisku kayak jualan apa gimana. Aku pasti harus mikirkan, oh modalku segini, oh bulan ini dapat segini, gimana muternya nanti. Terus belum modal, rasa-rasa mikir. Nah itu makanya daripada emang berat ya, memang ada orang yang kuat, cuma kan nggak semua orang kuat ya. Bisa gitu, karena kan ada jalannya masing-masing. Mangko aku mati ku arep gawe status mangko iku. Mau asli. Bukan karena habis ngobrol itu gak. Di mangko itu pas aku kan ngopi dongone kanti kono, kan ono kopi sing ono cucian sepeda motor pinggire Kimia Farma. Nah, lori dalan. Oh, ya. Nah, Titi. Iku lah ono kafe, ono Beef 16 barang. Makanya aku jajal Beef 16 rasanya piye. Ternyata beda, jadi beda tangan, beda. Oh, kopi tubruk, kopi anu 10.000-an murah gini. Udah buku murah sih. V60 10.000 itu murah. Lah murah. V60 10.000. Tapi rasanya kok enggak seperti tak bayang no. Enggak seperti apa baru nyoba di beberapa tempat. Kurang akeh paling ngopi jajare. Aku seneng mulai lapor kadang tuh ngelek ngopi, ngelek anu kayak nang kadang kayak ngobrol kayak ya pastinya orang punya keinginan mendapatkan lebih, pasti aku dewe niku pasti ono keinginan mendapatkan lebih. Cuma merasa terlambat soalnya di usia saat ini baru ono angen-angen ngono. Ayo yang ayo. Terus pokoknya semester 5 usahakan sudah kerja duit. Si anu turun. Tapi dia lebih tertarik dengan desain. Nyoba freelance desain. Tapi saya turun. Ya wis mulai ada perkembangannya, ada cuma sih belum menghasilkan duit. Ya bukan semua itu diukur dengan duit ya, tapi pengalaman kerjanya itu. Karena misalnya orang nggak pernah kerja itu kayak ini malah menilai rezeki bertahu sing ngatur, tapi waktu nggak anak itu duit kondi kan mesti ono pikiran lagi ya kan. Karena kan sebenarnya gini kan, emang semua kayak rezeki ataupun jodoh itu emang sudah ada yang ngatur. Kalau menurutku ya benar kalau ada yang ngatur, cuma kan kalau logika kan kalau kita diem kan nggak mungkin bakal tiba-tiba ada kan, nggak mungkin. Kayak kecuali jodoh, misalnya sing ahlinya di kuno ya kayak misal kus-kus ngono itu. Kus-kus kan selerane oleh duit kode kan beda emang. Kalau emang kalau kayak mungkin disamaratakan kayak orang awam gitu,
emang kita orang biasa Iya. pasti kan harus ada usaha. Kayak jodoh kan nggak mungkin tiba-tiba ada, itu pasti kan lihat kenalan kan nggak mungkin tuh. Terus rezeki juga terus dilakuin aja itu. Ono Mbak Umar Mojokerto, Beb Umar. Kanca-kanca nyelip Beb Umar. Tapi yang nyelip Mbak Umar. Mbak Beb teman buka gak ngerti aku. Tapi yo kanca-kanca nyelip Beb Umar. Soalnya gue gak takon silsilah menduk gue gak takon. Gak tau takon. Sian. Itu yang ngono. Carilah tangan Tuhan. Siapa? Ya teman. Itu tangan Tuhan ya. Logikanya memang carilah tangan Tuhan, karena kita hidup itu diciptakan untuk sosial. Jadi kadang toko konco kan itu konco akeh ya akeh rezeki. Nek terus Anam itu yang pernah cerita itu kan prinsipnya ini, wong dagang gue nyambut gawe, kuli batu nyambut gawe, gocek nyambut gawe, wiritannya nyambut gawe. Aku milih nyambut gawe sing wiritan aja. Ya macam-macam cara orang. Yang jelas itu sono wadai. Nek kan wadai ya bagus. Yang gawe wadah. Enak. Enak. Ya aku ngomong dengan arek-arek nggone murid mati kan. Punyalah cita-cita, punya keinginan. Kalau orang punya keinginan nanti itu dia akan ada usaha untuk menggapai itu, cita-cita apapun itu. Semakin tinggi cita-citanya, ya kemungkinan dapatnya juga semakin besar dan semakin cepat. Iya, soalnya terarah kan. Nek kano kan angger glundung. Nek kano. Ya urip mosok kok angger glundung. Karena emang sebenarnya proses Semarang itu berproses, cuma kecepatan untuk berproses kan beda-beda. Kayak misal ada temanku, saudaranya temanku sih yang kelasku di pondok dulu, dia emang ketika SMA dia udah bisa belikan orang tuanya mobil, karena kan dia punya usaha tambak sendiri juga. Ya emang karena ada privilege juga. Teko wong tuane Iya, mesti orang tuanya kan dia kan punya orang tua nggak salah atau gimana itu. Tapi iya. emang karena kan dia kan sendiri juga usaha itu, mesti pandai usaha itu. Sebenarnya yang benar itu sih, karena orang-orang kan bilang kan berarti kata privilege gitu kan. Kayak cuma mengandalkan orang tua, sebenarnya itu salah sih. Ya meskipun orang tuanya kayak ada lebih gitu. Sebenarnya kalau kayak temanku, dia itu nggak mau misalnya hanya dengan mengandalkan itu. Jadi dia dari SMP dia bekerja. Aku terinspirasi dari situ sih. Kerja apapun, kayak entah pernah parkir, pernah LPG atau apapun, kayak jualan jagung bakar itu pernah, jualan sablon, kaos itu juga pernah. Apapun dicoba, nah itu malah bagus itu. Jadi kalau dari aku sendiri ngambilnya sampai sekarang sih yang gue pegang emang dari dulu itu skill apapun aku bakal aku coba. Kayak entah apapun, kayak misal naik main genteng atau gimana, semua dicoba itu. Kayak ataupun pekerjaan semua itu dicoba. Sebenarnya semua pekerjaan itu bagus, cuma tergantung kitanya sendiri, kita mau nilai seperti apa. Kayak Aik sendiri pun kadang aku bilang ini cobaan no KPI gak apa-apa ya apa no tak paksa iso KPI so. Mesti seenggaknya kamu ada skill kan. Soalnya kan aku kan karena kan udah terjun ke dunia pekerjaan itu, saya sebenarnya nilai yang bagus atau mungkin dari universitas apa gitu itu sebenarnya nggak seberapa ngaruh, karena temanku sendiri pernah bilang dia pernah dapat teman kerja itu benar, dia tuh lulusan Harvard University atau mungkin dari ITS dengan nilai kumulot 4 sempurna itu. Cuma ketika dia telah di training 1 bulan atau mungkin telah dilepas 2 bulan, dia tetap nggak ada hasil gitu. Kembali lagi ke skill tadi. Setelah aku bilang yang penting semua coba nih, gak apa-apa yi. Harvard University ada di perusahaan temanku.
berarti ya kan diamin ya, Iya emang, makanya kembali lagi ke dirinya sendiri. ke skillnya dulu ya. Emang dunia pekerja kan karena kan ada ini sih, aku pernah lihat sebuah video seorang chef bilang sebenarnya kita ini kalau kamu emang punya skill apa-apa itu, aku dibayar bukan karena emang apa ya, karena emang skillku atau apa gimana, mending kayak gitu dia itu intinya dibayar karena skill yang dia punya. Oh, dia Semakin dibayar karena skillnya dia. ya, karena skillnya tinggi, dia bagian tinggi kan, oke, emang gimana pun caranya makan dia meninggalkan skillnya yang dia punya itu. Itu salah satunya. Kan siapa tahu ada rezeki di situ kan, nggak ada yang tahu gitu sebenarnya. Dicapai semua itu. Nah aku ada temen sih, dia ada temen kayak gimana, dia teman kerjaku dulu, dia satu kerjaan, cuma dia di-cut karena emang dia kan udah lama, udah 3 bulan, tapi sebenarnya dia masalah di dia kan sama-sama satu section sama aku di kitchen, dia masalah di rasa makanan, kayak ada yang kurang apa gimana, padahal itu dia sudah lama. Terus kita ditanyai tentang hal-hal dasar kayak bumbu dasar itu apa aja gitu, dia masih bingung. Emang entah ya, mungkin karena gimana ya, sebenarnya kasihan juga, cuma ya karena dia kerjaan ya mau gak mau kan, Intinya itu nengge masakan gak sedep. iya kayak masih ada salah gitu, entah mungkin dirasa kebanyakan juga atau gimana. Dari dia lalu udah dikasih tahu misalnya segini kayak gini dia sendiri sudah nyatat itu, ya mungkin emang nggak bidangnya, nggak apa-apa sebenarnya gitu, cuma seenggaknya dia setelah dikat, yang aku sayangkan dia nggak mau bergerak gitu, meskipun seintrovert apapun kamu, seenggaknya kamu mungkin karena kamu kan anak rantau jauh banget dari orang tua atau dari siapapun, kamu nggak kenal siapa-siapa, seenggaknya carilah suatu hal yang sekiranya bisa buat kamu bertahan hidup. Kalau dari aku sendiri, aku bilang ke temanku, aku sendiri bisa jaga parkir nggak masalah gitu, sehingga ada uang buat aku hidup sementara. Nanti kalau ada lebih aku calengin buat mungkin yang ke tingkat selanjutnya, entah mungkin mencoba kerja di sini atau gimana, buat daftar atau gimana, kan buat calengan nanti bisa sih. Sehingga buat bertahan hidup, dia nggak ada kayak pikiran kayak gitu ya, Pak. Nggak tahu ya, kembali ke dia sendiri lah kayak gimana. Ya sayang sih seperti itu. Iya, yang penting ngerokok sih. Tak, mati kadang ngerokok kayak terus. Apa jenis apa ya, kalau orang punya semangat itu yang beda. Tapi nek misalnya nggak punya semangat, ya repot. Kadang kan orang apa ya, terbelenggu dengan masalah dia sendiri. Kadang terbelenggu dengan situ, terbelenggunya itu misal modal, takut ketemu orang, izin, itu kan masalah yang ada dalam dirinya sendiri. Modal itu kan sebenarnya kan kepercayaan. Iya. Nah, kalau misalnya dipercaya orang, bisa kok orang dapat modal. Nah, gimana caranya bisa dipercaya? Ya berarti track recordnya api. Track recordnya api. Tapi yo, orang yang berani menantang dirinya sendiri, bukan menantang lingkungan, menantang dirinya sendiri, itu biasanya sih berhasil toh. Biasanya yang membedakan orang berhasil dengan tidak itu berani memulai, nggak teori kakek teori Langsung protek sih. Saya kemarin aku ada kata gini, ada yang pernah bilang bahwa salah tidak salah, bilang gini, masa sama malas aja kalah gitu. Masa sama mager aja kalah, mager. Ya apapun pokoknya dia malas, kayak mau ngelakuin hal gimana pun, kalau nanti kau untuk melakukan untuk sukses gitu, pasti lebih banyak cobaan, entah orang lain atau gimana itu. Masa lawan diri sendiri pun nggak bisa gitu.
Nah itu emang ngena banget sih kata-katanya sebenarnya. Aku mikir, oh ya aku kadang mageran. Kayak contoh kecil, mau masak mau makan nih, makan. Pasti kan ada usaha, entah itu mau masak atau mungkin mau beli gitu. Masa lawan mager nanti aja. Nah itu kan satu mager. Masa lawan gitu aja kalah gitu. Belajar. Sebenarnya semuanya kan baik. Kenapa kok nggak pengen belajar ini dulu aja anu. Ya saya itu bebas sih, cuma kalau menurutku pelajari semua nggak apa-apa, mumpung masih ada waktu gitu. Nah, siapa tahu nanti bermanfaat. Emang bermanfaat kan nggak mungkin langsung bermanfaat kan, nggak mungkin sih kalau menurutku. Pasti ada, entah mungkin ketika kamu di sini atau mungkin ketika di sini pasti ada manfaatnya ilmu ini. Kumpulanku macam-macam, ono sing kusasone iku ngejai nang makam. Pokoknya nek sering nang makam ya barokah gede. Terus kelas ini ono sing koncoku wis strategi ya. Piye ngene iki piye kok. Kan strategi selakon ono mari. Kan aku mangkon nek sing apa jenenge balik mana nang sepeda. Lah mati dhewe ngelarang ojo. Cari raka mesin sing ada di PKB. Kondisinya bejat ya ora apa-apa. Kondisimu aman. Suatu saat ada rezeki yang lebih, celengan ono, kepengin nukono sleper, kepengin nukono iki spare part. Aman, dibandani ya aman, digawe aman. Prinsipnya mati. Bukan kita nggak berani resiko, tapi ngapain kalau ada hal yang lebih baik kita ambil. Kalau ada yang lebih baik kenapa nggak diambil? Challenge, kita takut dengan resiko. Bukan takut dengan resiko, challenge. Kita dikasih akal untuk mana yang sekiranya terbaik. Pada saat kita berpikir, karena terbaik sekarang belum tentu itu menjadi hal yang terbaik pada masa yang akan datang. Contoh misalnya sampai punya pemikiran yang saya lakukan sekarang ini adalah yang terbaik, benar. Coba 5 tahun ke depan, pada saat feedback, aku ini, wah ternyata yang lebih baik itu seperti ini. Tapi tidak masalah, itu adalah pembelajaran. Sampai kapan orang itu belajar? Sampai tua, sampai mati. Mati tetap akan berpikir, oh ternyata dulu saya itu seperti ini, bagusnya itu seperti ini. Nah kalau misalnya orang berpikirnya itu seperti itu, mau berpikir seperti itu, menerima nasihat, ternyata benar seperti ini, dia akan lebih cepat beradaptasi, lebih cepat berhasil. Tapi nek misalnya wis pokok ini, itu biasanya kena wis pokok ya semuanya biasa angel. Jadi orang itu kan misalnya dinamis, menyesuaikan, nggak terlalu kaku, ya angel, terlalu kaku. Dinamis bukan berarti nggak punya pendirian. Dinamis tetap punya pendirian, dinamis. Dia bisa memilih yang terbaik. Wah, ini podcast pertama ini. Podcast pertama modelnya ini sarungan. Ini gimana aku buka pegak sarungnya ini. Ketok simpangan. Ini adalah podcast pertama. Ini pirang menit kita? Ya, ketok 44. Wah, 44 ya. Ya. Ini adalah podcast pertama. Baik atau buruk, itu adalah hal yang terbaik yang bisa dilakukan pada saat ini. Suatu saat pasti akan berkembang lebih baik. Semoga ini bermanfaat. Oke, ini sudah waktunya dimatikan dulu. Ngobrol bebas.